Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mari kita lanjutkan tafsir Al-Quran. Hari ini akan menjelaskan surat Al-Isra nomor 17 ayat pertama. Judul teksnya menjelaskan Isra Mi'raj. Tapi di konteksnya di sini menjelaskan keajaiban Isra Mi'raj. Kenapa kita menjelaskan konteksnya keajaiban di waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj? Karena ada kalimat min ayatina, ditafsirkan min ajaibi qudratina. Rasulullah SAW melihat keindahan-keindahan, keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah. Kita akan membahas teks dan konteksnya, ada 8 di sini. Selesai yang 8, selesai bahasan surat Isra pertama. Pertama kita harus membahas kalimat subhanallah. Yang kedua kita harus membahas kalimat Asra. Dan ketiga harus dibahas tentang abdihi, hamba Allah Muhammad SAW. Yang keempat kita harus membahas kata lailan, pada malam hari, bukan di malam hari. Yang kelima kita harus menjelaskan tentang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Yang keenam di sini kita harus bahas tentang alladzi barakna haulahu. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sudah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, Allah memperlihatkan di waktu Isra Mi'raj sebagian dari keindahan ciptaannya. Yang kedelapan kita harus membahas kalimat innahu was-sami'ul basir. Innahu was-sami'ul basir ini nanti teks yang umum, terjemahnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Baik, sebelum kita jelaskan 8 hal ini ada preambelnya. Kenapa kita harus membahas Isra Mi'raj? Kenapa kita harus membahas? Ada 2 yang harus kita sikat. Pertama, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah cinta beliau, atau anaman ahabbani fil jannah, aku akan bersama-sama dengan orang yang mencintaiku di surga. Kita ingin itu. Kedua, karena Isra Mi'raj ini adalah sunnatillah atau ayatillah, tanda kebesaran Allah, mukjizat kedua setelah Al-Quran. Rasanya kita tidak lengkap kalau mengaji tafsir tidak menjelaskan Isra Mi'raj. Kalau Quran itu kan dijelaskan mukjizat kedua setelah Al-Quran itu Isra dan Mi'raj. Kalau dijelaskan secara rinci kita tidak akan selesai. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Isra dan Mi'raj ada 20 semuanya. Di ayat pertama surat Al-Isra ini, kemudian nanti ayat ke-60, wa ma ja'ala ru'yallati arainaka illa fitnatan linnas. Kemudian yang 18 lagi di dalam surat An-Najm. Ini menurut para ulama karena ada wan najmi idza hawa, menjelaskan demi bintang ketika tenggelam. Padahal kalau lihat teksnya itu dimulai dari ayat yang ke-16, 17, 18. Hanya 3 ayat. Tetapi karena ayat itu berumpun 1 sampai 18, menurut ahli tafsir lain itu juga menjelaskan tentang Mi'raj. Jadi yang menjelaskan tentang Mi'raj itu ada 18 ayat. Ditambah nanti dalam surat Fussilat 1, yaitu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Itu ayat yang jelaskan tentang Mi'raj. Jadi 20 tambah 1, 21 ayat Qur'annya. Hadisnya ada berapa? Hadisnya menurut para ulama ahli hadis itu ada 360 hadis yang menjelaskan Isra dan Mi'raj. 60 hadis sudah disusun oleh Syekh Ahmad Dardir. Dari pertama bainama Nabi SAW sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Itu ada 60 hadis.
Jadi 300 hadis belum disusun. Tanggung jawab kewajiban jamaah Masjid BCP harus menyusun 300 hadis lagi. Dituntut oleh saya, santri-santrinya dan bapak yang punya anak cucu wajib menyelesaikan 300 hadis lagi. 600 sudah ada, namanya kitab Ad-Dardir. Gak apa-apa, nanti kita ada langsung aja. Jadi kalau 360 tambah 21 berarti 381 keterangan yang menjelaskan Isra dan Mi'raj. Kenapa sebut keindahan dan keajaiban Isra Mi'raj? Karena kalau kita bahas satu malam dapat satu ayat, berarti 381 hari baru selesai menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Nampaknya kita agak kesulitan waktu. Hari ini juga mungkin kita hanya sedikit saja. Kalau satu hari satu ayat atau satu hadis, berarti 381 waktu malam atau hari baru selesai. Sedangkan hari setahun cuma 360 atau 66. Tidak cukup waktu 1 tahun untuk menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu ada 2. Satu sebut badihi, jadi bada, jelas menjelaskan tentang al-kaun, hadisnya, alam fenomena sejak dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sedangkan yang kedua itu namanya talwi. Talwi itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal-hal yang ada di Lauhul Mahfuz, dijelas contohkan oleh Allah kepada Rasulullah di waktu Mi'raj, makanya disebut hadis talwi. Kalau kita lihat misalnya di ayat ini, min ayatina, seolah-olah min ditab'in, sebagian saja dari tanda besar Allah yang diperlihatkan oleh Allah ketika Isra dan Mi'raj. Berbeda dengan surah Al-An'am, wa kadhalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Seolah-olah kalau Nabi Ibrahim semuanya, sedangkan Nabi Muhammad hanya sebagian. Kalau dilihat dari teksnya, seolah Nabi Ibrahim lebih hebat, lebih utama daripada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Ibrahim semuanya oleh Allah diperlihatkan dan Nabi Muhammad hanya sebagian. Jawabannya, karena alam itu ada 1800 alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengurus alam. Itu ada 1800 alam. Dari 1800 alam itu hanya 4 yang ditampakkan Al-Quran. Itu disebut alamul mulki, alam madhuharumina, alam yang nampak kepada kita, itu al-kaun. Itulah yang dilihat oleh Nabi ketika Isra. Kedua, alamul malakut, itu alam yang tidak nampak dari kita, mahfudiyana, itu yang ditampakkan kepada Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ditampakkan ayat-ayat al-malakutiyah namanya, malakutus samawati wal ard, yaitu yang paling besar adalah matahari, bulan dan bintang. Sehingga ada 2 alam lagi yang tidak diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu alam Jabarut. Alam Jabarut adalah alam yang nampak di Lauhul Mahfuz bagi orang yang dikehendakinya. Nabi Ibrahim tidak mendapat itu. Dan yang keempat, alam Dzul Izzah, alam kebesar Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli tafsir, Rasulullah selain melihat alamul malakut waktu Masjidil Haram sampai Aqsa, juga melihat alamul malakut ketika Mi'raj. Dan ketika sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW melihat alam Jabarut, alam keindahan ciptaan Allah, ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ahli tafsir menampakkan juga termasuk alam Dzul Izzah. Dzul Izzah itu alam kebesar Allah yang sesungguhnya tidak diberikan kepada siapapun kecuali yang dikehendakinya. Tapi sepakat ahli tafsir dan hadis bahwa Rasulullah melihat alamul Jabarut, sedangkan alam Dzul Izzah diperdebatkan apakah diperlihatkan atau tidak. Makanya min ayatina, hanya sebagian saja dari tanda kebesaran Allah yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak semuanya. Itu luar biasa. Seperti ada hadis kan, hebatnya itu bidadari Pak, cantiknya. Kalau ada bilang ujung rambut atau kuku ditampakkan ke langit bumi, gelap itu matahari. Apa yang ditampakkan oleh Allah kepada Muhammad waktu Isra dan Mi'raj itu min ayatina, sebagian saja dari tanda-tanda keindahan dan keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sudah gentar dunia. Seperti kuil, persoalan yang hebat. Sehingga kehebatan ini
Di dalam ayat lain nanti banyak ditentang. Apa tumarunahu? Apa kamu masih melawan, menentang tentang apa yang kami tampakkan Nabi Muhammad SAW? Jadi bagi orang yang tidak iman ya sulit untuk menerima karena memang dia kufur. Kalau saya tanya siapa yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj, Bapak sudah tahu. Tapi ada orangnya. Itu berhebat Isra Mi'raj. Bagi orang yang iman gampang aja. Abu Bakar, sahabat-sahabat gampang menerima karena sudah ada iman. Tapi bagi orang yang kufur sulit. Pada laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh kami telah memperlihatkan kepada Muhammad tentang Jibril itu bentuk yang lain. Kalau waktu turun wahyu itu ya sudah kita bahas. Tapi kalau laqad ra'ahu nazlatan ukhra, di mana bentukannya inda sidratil muntaha, ketika Jibril menampakkan kehebatannya, keasliannya, yaitu kepada Muhammad di Sidratul Muntaha. Itu hebat Jibril, hebat sekali Jibril. Tetapi dalam kisahnya ketika mendapatkan wahyu sholat, langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu sendirian, tidak dengan Jibril, tidak dengan Mikail. Jadi posisi Jibril baik kalah. Makanya ya Muhammad, wahai Muhammad, dah tukum wahda, udah pergi sendiri aja kamu. Ini indahtu ihtaroktu. Sebab aku, kata Jibril, kalau ikut aku terbakar. Udah kamu aja sendiri. Disinilah Nabi Muhammad disebut Abdul Makhluqat, makhluk paling hebat, paling abdul, termasuk Jibril. Kalah ketika Rasulullah itu mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini dulu sebelum kita tafsir yang ada di surat Al-Isra ini. Makanya nanti ada kesimpulan, Pak. Orang yang tidak percaya kepada hadis badihi, pada hadis badihi itu hukumnya kafir. Yang tidak percaya kepada Isra itu hukumnya kafir. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada hadis-hadis Mi'raj tidak kafir, cuman murtad. Ya sama juga. Umayyad dari minkum andini falyamut, bahwa kafir murtad kafir juga. Ulaika habitu amalum, dihapus semua amal solehnya. Ulaika sabunar, orang murtad juga tempatnya di neraka, sama-sama di neraka. Sampai ke taraf kita harus bagaimana mempercayai Rasul Isra Mi'raj, apakah dengan jasadnya menurut para ulama ahli tafsir dan hadis yang sahih, kecuali ada orang yang mempertahankan, yaitu bahwa Rasulullah Isra Mi'rajnya hanya ruhnya saja, dia berdasarkan linuriyahu min ayatina. Ro'a itu kan ru'ya, mimpi saja, fisiknya di bumi, mimpi saja. Itu ternyata oleh ahli tafsir, saya lihat dari tafsir Jalain sampai semua ditentang bahwa Rasulullah hanya ruhnya saja yang pergi, mimpi saja gitu, ru'ya itu. Tetapi lapar ro'a ternyata melalui tafsir basoro, karena basoro melihat, mazagal basoru, mata Rasulullah SAW tidak menyimpang dengan wamatogo dan juga tidak sesat. Jadi artinya yang dilihat oleh mata kepala Rasulullah SAW bukan hanya mimpi. Ini menurut ahli tafsir. Maka tabapu adu maro'a, hati Rasulullah tidak mendustakan apa yang dilihatnya, tetapi oleh orang-orang kafir ditentang. Hati Rasulullah tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya. Melihatnya apa? Oleh mata kepala. Hati dengan mata tidak menyimpang. Makanya apa tu marunahu ala mayaro, mengapa kamu masih membantah kepada mayaro, apa yang dilihat Rasul? Padahal laqad ra'ahu nazlatan ukhra, itu di ayat 13. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat langsung oleh matanya nazlatan ukhra, yaitu di waktu lain, yaitu inda sidratil muntaha, waktu di sidratil muntaha, di ujung. Jadi sidra itu seperti pohon, tapi di ujung pohon yang memang tidak ada yang tahu kecuali Nabi Muhammad SAW, dibuka hijab sama Nabi Musa. Cuma bedanya kan kalau Nabi Musa di Gunung Sinai itu juga kan hampir sama, mirip-mirip, tapi beda. Nabi Musa mendapat wahyunya di Gunung Sinai di Mesir, dapat wahyu langsung. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, kalau dilihat ada yang menganggap sama, enggak sama. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha beda.
Bahkan indah Jannatul Ma'wa, dekat Jannatul Ma'wa, dekat tempatnya orang-orang baik masuk surga di sana. Maka idyak sasidota ma'isa, Nabi Muhammad SAW melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha yang diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi tertutup. Seperti ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama, gelap ini dunia, lalu nampak ufuknya Allah di ufuk, baru turun ke bumi. Nah ini ketika di Sidratul Muntaha beda. Jadi ditutup gelap, kemudian Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan wahyu. Makanya mazaqal basar wa ma tagha. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui batas. Sekali lagi ya, laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat sebagian dari keindahan-keindahan apa yang Rasul lihat pada saat itu, yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak semuanya. Baik, ada yang 8 ini apa yang harus kita bahas? Pertama, lihat teksnya. Subhanalladzi asra. Subhana itu tanzih maknanya, Maha suci Allah. Kenapa dimulai dapat subhana? Sebab dalam ilmu tafsir ini menjawab tradisi orang Arab. Sebab turunnya ayat ini di Arab. Tradisi orang Arab kalau melihat sesuatu yang indah, yang ajaib, membaca subhanallah. Ya, menjawab situasi orang Arab, karena memang Isra Mi'raj itu min ayatina itu amin ajaibi kudratina. Indah sekali, ajib, kagum, dan banyak keistimewaan. Rasulullah membawa peristiwa Isra Mi'raj, orang Arab bilang subhanallah. Makanya saya Al-Buwi mengambil ya, saya Al-Buwi wa tasilu ayat bi kalimat hadza qarinatun dalatun ala anna al-Isra Mi'raj mu'jizatun atau amnun khaliqun lil adat wal ayat layak di si Allah. Ketika turun ayat apa subhan ini, memang ayat subhanallah di asra itu kalimat yang menunjukkan bahwa Isra Mi'raj sesuatu yang dahsyat, keajaiban gaya Isra Mi'raj, karena memang min ayatina. Kita judulnya keajaiban yang Allah tampakkan kepada Muhammad ketika Isra Mi'raj. Tapi disingkat saja, keajaiban Isra Mi'raj. Lebih singkat lagi, keajaiban Isra Mi'raj. Yang kedua, 8 asra sekarang. Asra itu apa? Asra itu dari saro, jalan. Tapi kalau asra ini menurut ahli tafsir itu muta'adi, Allah yang memperjalankan kepada Nabi Muhammad. Tapi ada yang kedua, asra ini alifnya zaidah, Rasul Isra. Hamba itu Pak, itu hamba sahaya. Biasanya itu mu'tiqwa, suka dibebaskan sama majikannya. Tapi kalau Abdullah maaf, itu dalam tafsir bukan mu'tiqwa tapi mubikuha, orang yang diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Itu mubikuha. Seperti hadis yang saya sampaikan kemarin, an-nasu ghaliyan, manusia itu kalau pagi-pagi terbagi dua, mubta'un nafsahu pa mu'tiquha. Ada orang yang pagi-pagi menjual seluruh harta kekayaannya, seluruh jabatannya dijual, seluruh fasilitas yang dijual untuk memberi akhirat. Maka orang ini yang akan dibebaskan dari api neraka. Bapak kalau mana ini? Kalau itu atau yang kedua? Wa bai'un nafsahu pamubikwa, ada orang yang dijual akhiratnya, kekiaiannya, ilmunya, hukumnya dijual untuk memberi dunia dan jabatan. Itu orang bakal celaka, musnah, celaka dunia akhirat kalau dia hidupnya hanya menjual akhirat. Tapi kita harus jual itu dunia untuk akhirat, jangan menjual akhirat untuk dunia. Saat ini Pak, gara-gara kita diuji melalui pemilu, ada banyak orang yang menjual ayat, menjual hukum, menjual kekayaan, menjual jubah, dijual lebih untuk jabatan atau duit. Na'udzubillah. Harusnya pamubta'un nafsahu pamutiqwa, jual oleh kita harta, raga, jiwa, semua untuk melihara. Baik, sekali lagi ya. Jadi 8 bi'abdi tadi. Kita bi'abdi ini bukan hamba sembarangan, tapi hamba Allah. Ini hamba Allah, Abdullah, bukan hambanya selain Allah. Sebab kan manusia tergantung kemana ikut Pak. Ya, itu sepatu Pak, dari kulit yang mahal dibuat di Itali, meskipun 5 miliar tetap saja di kaki. Ya, kenapa? Dia bersandarnya kepada kaki. Hina banget, saja 5 miliar.
peci saya butut pamer Pak Haji dipakai hulu mulia, dipakai di kepala mulia, padahal butut. Karena mulia apa? Kepala. Tergantung di mana tinggal dia, di mana posisi hidup dia sekarang, yang baik atau yang buruk. Soal pilih aja. Jadi kayak lapan abdi itu ya, konteksnya itu. Jadi Rasulullah SAW sebut abdi, hamba Allah. Labut abdi itu ini isyaratan atau isyaratu ila anna wasfal ubudiyah akhassu mil awsaf. Jadi sifat kehambaan kepada Allah itu lebih mulia, lebih hebat daripada sifat-sifat kemanusiaan. Ada 3 ini kemuliaan itu. Ada kemuliaan fil maqamatis syarifah. Ada orang yang mendapat kedudukan yang mulia. Seperti ayat ini, Nabi Muhammad SAW mendapat kedudukan mulia, hamba Allah. Atau ada maqamul wahyi, Rasul di Quran. Maqam hebatnya Rasulullah karena mendapat wahyu. Seperti Pak Auha ila abdi ma'auha. Pak Auha ila abdi ma'auha. Jibril mewahyukan kepada Muhammad apa yang telah disampaikan Allah kepada Jibril. Jadi ila abdi di sini Rasulullah mendapat kemuliaan. Kenapa? Menerima wahyu dan wahyu itu dari Allah. Ketiga, hebatnya Rasulullah sebagai hamba Allah itu di dalam dakwah. Jadi ada di Quran juga. Jadi Rasul selalu dakwah, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Allah berfirman, wa nula maqama Abdullah yad'uh di Quran itu. Ingat ketika Allah SWT mengangkat Rasul karena selalu berdakwah, mengajak orang. Tidak pernah henti dia berdakwah. Meskipun harus mengorbankan harta, raga dan jiwa. Nah itu tadi kedudukan hebat karena dakwah. Kemudian yang berikutnya kata lailan sekarang, ya. Dulu siapa? Yang keempat lailan. Lailan itu Pak, itu dzorobnya mana Pak? Lailan itu dzorob Pak. Dzorob, ya. Tapi nakiroh. Lailan. Ini waktu, makanya tadi ada di malam hari, bukan malam hari, maaf. Malam hari, bukan di malam hari, bukan di malam hari. Kalau di itu Pak dari awal akhir di. Kalau malam hari itu umum, itu malam hari itu umum, ya. Kalau bahasa Sunda ada peting, ada sapeting, beda. Ada sapu peting. Kalau sapu peting waktunya tankiro, artinya umum. Ini Rasulullah lailan, malam hari, artinya apa? Menurut ahli tafsir taklili mudati, sedikit sekali waktunya dipakai Isra Mi'raj. Ada ulama beberapa pendapat, ada yang mengatakan 4 jam perjalanannya di Masjidil Haram Al-Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan 3 jam. Ada yang mengatakan qadrul lahdin. Qadrul itu sekilas, sekejap. Pada bahasa Indonesia itu ada sebentar, ada sekilas, ada sekejap. Bahasa Sunda sedela, setitik. Ini Rasulullah bukan semalam, malam hari. Itu artinya lahdatan, sekejap. Oh iya. Bagaimana sekejap? Ya mun bapak perem sekarang bentak. Nah itu sekejap tuh. Kamu sebentar malah lila Pak. Sebentar. Bentar ya saya mau keluar dulu. Nah itu pasti ada 5 menit. Ini sekejap. Itu maksud dari lailan. Rasul sekejap Isra Mi'rajnya. Menurut Imam Subki memang gitu. Sebab ketika disebut lailan, maksudnya tadi adalah qadra lahdatin, sekejap. Tidak semalam suntuk Pak. Ya, makanya itu luar biasa. Nah, saya akan kasih contoh Pak. Ini yang real. Percaya tidak Bapak kalau misalnya ini, ada contoh saja dulu. Nah, ada cecak di dinding. Banyak cecak itu. Celaka kasus cecak itu ada mobil kargo karena melihat makanan jatuh di mobil kargo, lalu pergi. Kemana perginya? Ke airport. Itu si cecak mobil kargo ikut ke airport, lalu si kargo itu ikut ke pesawat. Datanglah dia ke New York. Keluar dia sebentar, lalu masuk lagi. Itu kargo yang masuk lagi ke pesawat. Datang lagi ke situ ke tempat yang ada tadi kargo. Naik lagi ke dinding. Itu si cecak ngomong begini, barusan saya di New York. Pasti itu ada cecak ngomong begini, gila loh dari New York segala macam. Tadi kan kita bareng-bareng di sini. Pasti sebut gila sebagian cecak. Tapi dia kalau tahu bahwa itu cecak ngajrot atau lari ke kargo labu di bawah pesawat balik lagi, udah rasional. Itu saya kira contoh takuliunnya.
Tidak bisa ditentang karena memang urusan Allah. Bisa saja sampai buruk itu kan kilat sama apa? Kilat menyambar itu cepat sekali. Kalau hukum memang ya melalui akal, nggak ngerti kita. Tapi tetap saja ada orang sedia cak. Ketika Rasul datang dari Isra Mi'raj, siapa Bapak? Siapa yang menolak Rasul Isra Mi'raj? Pertama siapa? Abu apa? Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad, gila loh. Masa kemarin kok di sini sekarang ngelakuin. Nah, itu sebenarnya cak dari mengapa gila itu. Kayak begitu ya. Enggak harus ini. Ditentang. Apa nudahu? Apa tumarunahu? Alamaroa. Hayat itu surat Najm ya. Minal Masjidil Haram yang kelima. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Rasul perginya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jauh sekali perjalanannya. Tapi di situ Rasulullah melihat 17 macam yang dilihat Rasulullah ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan berhenti di 5 tempat. Ini mengisyaratkan Rasul akan mendapatkan sholat 5 waktu dan 17 rakaat. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Tapi alladzi barakna lahu, diberkahkan. Itu diberkahkan dalam tafsirnya baik untuk kehidupan manusia di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dari aspek ruhaninya dimuliakannya tempat itu karena memang seluruh nabi di situ. Nabi ya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu nabi diantara Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Itu makanya alladzi barakna lahu, dari aspek makanan memang diberkahkan, dari aspek bukan makanan juga memang nabi turun di situ. Makanya kita harus bersyukur ya, mendapatkan habaib turunan nabi dari Fatimah Zahra. Sebab mereka adalah yang diberkahkan. Alladzi barakna lahu, yang diberkahkan Allah. Itu karena mereka mendapat wahyu dan atau para habaib yang mendapatkan kehebatan hidupnya baik dunia maupun akhirat. Udah, saya tidak harus ulangi hadisnya. Yang ketujuh, li nuriyahu, ini li nuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya karena memang li nuriyah ini tadi untuk supaya apa? Supaya membawa sesuatu yang sudah Rasul lihat. Yaitu apa? Ya antaranya yang kita kenal, sholat. Makanya semua perintah Allah berkait pada sholat. Sebab kalau sholat mendapatnya dari Allah langsung, tidak melalui Jibril. Perintah sholat itu. Yang punya iman beda. Ada orang baca sholat bacaan panjang ini kayak tadarus aja. Padahal kalau orang sholat imannya kuat, lama baca itu kan nikmat. Ya, meskipun memang imam harus pede lah, tahu diri. Kalau ada aki-aki ya tidak harus panjang-panjang. Tapi sebenarnya bagi orang yang kuat imannya mengharap nih, aduh kenapa Ustaz sampai pendek ya bacaannya. Tapi begitu kita betul yang iman. Tapi zaman malas bah, berat kayaknya. Begitu waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun. Nah ini yang cocok nih. Tapi aku menunggu hari ini sebentar. Nah, kita kan begitu. Jadi tentang sholat, tentang bacanya juga begitu. Yang kedelapan, innahu was-samiul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innahu was-samiul basir. Al-alimu bi aqwalin nabi awalnya. Allah maha tahu apa yang disabdakan Nabi, apa yang diperbuat Nabi. Maka karena itulah Allah menginstruksikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk Isra Mi'raj. Sebab sudah diuji coba, dites kuat Nabi Muhammad SAW, baru diisrokan dan dimerajkan, mendapat titel hebat. Jadi diisrokan dan dimerajkan ini meliputi kepada semua yang telah diajarkan oleh Allah melalui wahyu kepada para nabi. Jadi kalahlah semua para nabi itu dengan sahabat Rasul diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj. Kemudian naiknya ke langit, ya itu juga kan tidak semua nabi. Saya tadi sampaikan Nabi Musa saja sampai ke hanya di Mesir, di Gunung Sinai. Nabi Muhammad naik ke langit. Dan yang ketiga hebatnya Nabi Muhammad SAW itu ru'yatul ajabil malakut tadi, melihat keindahan alam yang tidak kita pernah lihat. Dan sampai tadi kepada alam Jabarut, alam yang kebesaran Allah, dan alam Dzul Izzah sebagiannya. Dan yang keempat, Rasulullah bisa munajat, bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tidak harus mi'raj datang ke Sidratul Muntaha, sholat saja. Itu isinya kok munajat kepada Allah. Sebab Rasulullah SAW mendapat
Membuat kenikmatan yang hakiki ketika bermunajat kepada Allah. Itu waktu di Sidratul Muntaha. Kita disunahkan tidak harus ke Sidratul Muntaha, ke Gunung Mi'raj. Sholat munajat di situ. Nah itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan nikmatnya tadi, pahala daripada Isra Mi'raj. Sekali lagi ya, perintah sholat yang dianjurkan di dalam Islam itu adalah untuk bermunajat, komunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang termudah dari urusan yang mudah. Kalau kita sudah munajat dekat sama Allah, kalau dijabah di barang BCP satu aja, yakin pilihannya jadi itu. Ya, siapa? Kalau kita sudah munajat dekat sama Allah, lalu Allah panggil, ya Jibril, ana uhibbuk, aku cinta si fulan, fa ahibbuhu, sampaikan oleh Abu Jibril seluruh makhluk yang ada di bumi supaya mencintai dia. Aku sudah cinta dia. Kalau kita sudah munajat di dalam sholat, dicintai oleh Allah, sehingga di dalam kitab hikam itu, anta ma'al kaun illam tashhad, kau masih mengejar-ngejar dunia kalau kau belum musyahadah, belum munajat, wal kaun maka ila syahidta, dan dunia akan mengejar engkau kalau kau sudah musyahadah kepada Allah. Dunia akan mengejar engkau kalau kau sudah munajat kepada Allah. Gara-gara munajatnya kurang capek dengan duit. Padahal munajatnya hebat, duit ngejar-ngejar kita. Mana? Ini munajatnya kurang. Padahal itu dari Isra Mi'raj itu. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kesimpulannya, judulnya adalah keajaiban Isra Mi'raj. Apa keindahannya? Sebab tadi malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad, tidak hanya seperti Jibril yang mengutus kepada Ibrahim malakut as-samawati, hanya melihat alam malakut saja di langit dan di bumi. Sedangkan Muhammad melihat alam kebesaran Allah dan di Sidratul Muntaha. Yang disebutnya buah daripada Mi'raj adalah sholat. Untuk apa? Tadi ada 4 tadi. Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para nabi. Kemudian Nabi juga melihat alam-alam yang hebat tadi di malakut samawat wal ard, dan juga alam jabarut. Dan Rasulullah SAW melihat ajaibul malakut tadi. Dan yang keempat, Rasulullah adalah komunikasi langsung, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memaknai Isra Mi'raj, keindahannya, kehebatannya diperoleh oleh kita karena kita bisa bermunajat setiap saat, setiap sholat. Apalagi kita dituntut untuk sukses perjuangan kita, munajat. Saya mohon munajat kepada Allah. Bila perlu kumpul kita. Ma taraka saya min jahli, tetap kita masih bodoh, masih kita tidak tahu diri kalau kita memaksakan. Apa sebenarnya? Man aroda ayuhdisa pil wakti ghairi ma atrofi, kalau kita ingin satu waktu tetapi Allah belum mengizinkannya, supaya kita cerdas bermunajat. Kalau kita sudah tawakal kepada Allah, udah serahkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita mau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.